Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aina, beserta uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Nomor peserta PPG 68320235016. NIM PPG 23903149519. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke. Ada yang masih ingat pelajaran kita yang telah lalu? Ingat. Apa? Kemarin kita belajar apa? Listrik, Bu. Arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah muatan yang mengalir, Bu. Oke, bagus. Baik, selain kemarin kita sudah belajar tentang arus listrik, kita belajar apa lagi? Hukum Bu. Hukum Ohm. Apa yang kita pelajari di hukum Ohm? Yang kita pelajari itu hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan. Baik, berarti masih ingat pelajaran yang telah lalu antara arus listrik dan juga hukum Ohm ya. Baik, sekarang Ibu mau mengecek hadiran dulu. Sepertinya ada satu orang yang tidak hadir. Ainul Yakin, kenapa dia tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit. Oh, berarti kurang satu ya. Baik. Tuh, catat dulu yang tidak hadir. Oke. Baik, sekarang kalian perhatikan nyala lampunya ya. Sudah kalian perhatikan? Sudah. Nah, mengapa saat saklar dimatikan lampu padam, dan mengapa ketika saklar dihidupkan kembali lampu kembali menyala? Karena aliran arus listrik saat saklar dimatikan terbuka, dan saat saklar dinyalakan aliran listrik tertutup, sehingga aliran listrik akan mengalir kembali dan menghidupkan lampu. Betul sekali ya. Jadi arus listrik bisa mengalir sehingga bisa menyalakan lampu. Baik, karena kemarin kita sudah belajar tentang arus listrik dan hukum Ohm, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa? Betul, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik, yakni rangkaian listrik seri dan juga paralel. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan percobaan, kalian diharapkan dapat menjelaskan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Kemudian setelah melakukan percobaan, kalian melakukan diskusi. Nah, diharapkan kalian dapat menganalisis karakteristik rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri dengan benar. Ya. Setelah melakukan percobaan, nah kalian bisa merancang sendiri bagaimana itu rangkaian seri dan bagaimana rangkaian paralel ya. Setelah melakukan percobaan, kalian dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang rangkaian listrik seri dan paralel ya. Adapun penilaian yang akan Ibu ambil pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah penilaian sikap dan spiritual ya.
kemudian sikap apakah kalian jujur misalnya dalam mengerjakan tugas, tes, bagaimana kerjasama kalian dalam kelompok ya, itu penilaian sikap. Spiritualnya bagaimana kalian berdoa dan bersyukur selama pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan, itu nanti Ibu akan memberikan pretest dan juga post-test ya, dan juga penilaian keterampilan bagaimana kalian bisa merangkai rangkaian seri dan paralel tersebut dan menyajikannya dalam bentuk laporan ya. Sekarang Ibu mau mengambil nilai pretest ya. Sudah Ibu siapkan Google formulirnya, Google Form. Siapkan HP-nya Pintar. Ibu kirim ke grup linknya. Sudah masuk? Coba silahkan dikerjakan soalnya dulu. Waktunya hanya 5 menit. Kerjakan dengan jujur. Sudah dikirim? Baik. Coba sekarang kalian perhatikan lampu yang ada di kelas kita. Saat ini lampu di kelas kita semuanya pada menyala ya. Kemudian misalnya kalanya Ibu matikan satu saklar, maka apa yang kalian lihat? Satu lampu padam, tapi satu lampunya redup. Ya, sebagian lampunya ada yang padam, sebagian lagi ada yang masih menyala ya. Coba sekarang kalau seandainya kamu yang di bagian lorong itu kan menyala semua, tapi ketika satu saklar itu dimatikan maka akan mati semua. Kira-kira kenapa? Apa penyebabnya? Karena aliran listriknya terputus. Terputus? Apakah ada terjadi perbedaan rangkaian? Ya, nanti kita bahas ya, apa penyebab rangkaian ini. Nah, bedakah rangkaian yang di dalam kelas kita dengan yang di lorong? Bila yang di dalam kelas ini tadi, bila satu lampu kita matikan, lampu yang lain masih bisa menyala. Sedangkan kalau di lorong itu, bila kita matikan satu saklar, maka semua lampu akan mati. Ya, nanti kita bahas di sini. Baik, sekarang kita bagi kelompoknya 4, karena jumlahnya tersisa 23, berarti 4 orang, satu kelompok 3 orang ya. Oke, silahkan buat kelompoknya. Cari kelompoknya. Cari kelompokmu di mana? Kelompokmu di sini. Ayo. Sini Pintar. Ini kesini Pintar. Baik, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya.
Masing-masing satu, silahkan ambil. Lampunya pintar. Siapa lagi yang belum ngambil lampu? Sudah.
Kalau sudah selesai membuat laporannya, nanti kita presentasi konsepnya pakai window shopping. Tiap kelompok itu jalan-jalan ke kelompok lain. Jadi kayak gini konsepnya. 2 orang bertahan di meja masing-masing, memperlihatkan hasil laporannya, dan 2 orang itu yang akan menjelaskan laporan dia, ya. Nanti 2 orang dari kelompok lain akan datang ke tempat kamu untuk bertanya dan kamu jawab. Maksudnya kayak gini, Pintar. 2 orang bertahan di tempat masing-masing, di meja masing-masing, 2 orang jalan ke kelompok lain. Jadi konsepnya keliling. Misalnya kelompoknya Hanis ke kelompoknya Jihan, kelompok Jihan ke kelompoknya Kelvin, Kelvin ke kelompoknya Nasrul, kelompok Nasrul ke kelompoknya Nopi, kelompok Nopi ke kelompoknya Depita. Jadi semuanya berkeliling. Masing-masing meja ada 2 orang yang menjaga tiap kelompok untuk menjelaskan hasil laporannya. 2 orang yang jalan-jalan dari kelompok lain bertanya. Paham konsepnya? Paham. Kita mulai dari sekarang. Jika salah satu lampu dilepas, bagaimana dengan keadaan lampu yang lain? Keadaan lampu yang lain masih tetap menyala. Rangkaian yang kita peroleh dari penelitian ini yaitu rangkaian paralel. Jika salah satu lampu dilepas, bagaimana keadaan lampu yang lain akan mati? Rangkaian yang kami peroleh disebut rangkaian seri. Kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari percobaan ini? Ya, jadi kesimpulan yang ditarik dari sini, ketika salah satu lampu di rangkaian paralel dicabut, maka lampu yang lain akan tetap menyala karena masih adanya aluran listrik yang mengalir. Jika di rangkaian seri salah satu lampunya dicabut, maka lampu yang lain akan mati karena aliran listrik yang terputus juga. Jadi di rangkaian pertama itu adalah paralel, yang kedua adalah rangkaian seri. Kalian sudah mempresentasikan hasil laporan kalian, dan kelompok kalian juga sudah berkeliling bertanya untuk menanggapi, mengomentari hasil dari laporan dari kelompok lain yang udah dibuat kelompok lain, ya. Nah, sekarang coba kita tarik kesimpulannya, ya, berdasarkan hasil laporan yang telah kalian buat. Nah, untuk rangkaian lampu, bila lampu tersebut kalian susun supaya lampunya bisa menyala terang, rangkaian apa yang harus disusun? Rangkaian apa? Rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, bila salah satu lampu kamu cabut, kamu ambil, maka bagaimana lampu yang lain? Iya, tetap menyala. Sekarang yang berikutnya, bila lampu tersebut kamu susun supaya lampunya menyala redup, berarti disusun secara seri. Bila salah satunya kamu cabut, maka lampu yang lain akan mati. Oke. Bisakah kalian sudah membedakan antara rangkaian seri dan paralel? Oke. Setelah kalian membedakan tadi, adakah sudah kalian mencari karakteristik antara rangkaian seri dan paralel? Ada. Oke, nanti kita bahas, ya. Coba sekarang kalian perhatikan PPT di sebelah ini, di depan. Nah, ini adalah susunan rangkaian seri, ya. Rangkaian seri ini masih belum dinyalakan saklarnya. Sekarang kita nyalakan saklarnya. Nah, apa yang kalian lihat? Lampunya menyala. Lampunya akan menyala. Sekarang bagaimana jarum yang ditujukan oleh angka meter? Berbeda. Yang pada lampu 1, bagaimana angka meter yang ditujukan?
Pada rangkaian bercabang paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang ini. Jadi misalnya ya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ini disebut dengan hukum Kirchhoff. Oke. Untuk kenapa pada rangkaian seri itu cahaya lampunya semakin redup? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa Kak Alvin? Karena hambatan yang diterima saat rangkaian seri sama besar dengan kejalannya. Sama. Sehingga Sehingga listriknya mengalami penurunan daya. Hambatan itu. untuk rangkaian paralel bagaimana untuk rangkaian paralel? Rangkaian paralel sendiri hambatannya jauh lebih kecil daripada tegangannya sehingga tiap lampu bisa menyala dengan terang. Nah, sekarang coba kalian lihat susunan seri pada hambatan dirumuskan seperti ini ya. Makanya bila rangkaian seri itu bila hambatan disusun secara seri, maka nilai hambatannya akan semakin besar ya. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Artinya rangkaian tersebut akan membuat nilai hambatannya semakin besar, makanya cahaya lampunya akan semakin redup ya. Sedangkan bila susunan paralel pada hambatan, maka nilai hambatannya akan semakin kecil. Makanya cahaya lampu yang kalian hasilkan tersebut akan semakin terang ya. Oke, sekarang kita coba ini melewat perhitungannya. Coba kalian lihat, diberikan rangkaian seri dengan masing-masing hambatan 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 3 ohm, dan juga 5 ohm serta 4 ohm ya. Nah, berapakah nilai hambatan totalnya? Maka langsung kamu hitung saja. Ada berapa hambatan di sana? Ada 7 hambatan, maka langsung ditambahkan aja semuanya. Nah, jadi 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 3. Jadi totalnya ya betul. Totalnya adalah 23 ohm. Bila rangkaian seri langsung aja dijumlahkan ya. Nah, ini sekarang Ibu berikan rangkaian campuran yang terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Maka yang harus kita hitung pertama kali adalah rangkaian apanya dulu? Betul, rangkaian paralelnya dulu ya. Jadi untuk rangkaian paralel hambatan totalnya tinggal tambahkan saja dalam bentuk itu 1/6 ditambah 1/3. Penyebutnya berapa yang kita ambil? 6. Betul ya. Nih, didapatkan hasil seperti ini, maka nanti hasilnya adalah 36. Terus nilainya? Iya, betul, nilainya adalah 2 ohm. Setelah dapat rangkaian paralelnya, kemudian mengerjakan apa lagi? Rangkaian seri. Betul, rangkaian serinya. Untuk rangkaian seri sekarang berubah menjadi seperti ini ya. Ada 4 ohm, 2 ohm, dan 3 ohm. Tinggal dijumlahkan saja. Jadi totalnya adalah 9 ohm. Paham cara menghitungnya? Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang kita post test. Siapa namanya kembali masing-masing? Siap? Oke, kirim untuk ya, timnya.
semuanya sudah? Belum, ya tunggu dulu, ada yang masih belum. Tadi kan sudah jalan-jalan ke kelompok yang lain. Ibu minta hasil penilaian kalian dulu sebentar. Hasil penilaiannya. Oke. Ayo yang urus kelompok sini. Aduh, Hedi. Yang mau kita. Ini pintar. Sudah? Oke. Dari hasil penilaian kalian, kira-kira kelompok siapa yang terbaik? Kalau sebenarnya nilainya antara kelompok Salva dengan Kevin itu kurang lebih sama ya. Tapi tadi ibu juga sambil jalan-jalan sambil melihat hasilnya juga. Jadi ibu tambah dengan nilai ibu ya. Maka nilai tertinggi didapatkan oleh kelompok Kevin. Jadi sangat Oke, sekarang setelah kalian belajar sampai sini, kira-kira apa aja yang sudah kalian dapatkan belajar hari ini? Dari sini kita bisa mengetahui apa perbedaan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kamu bisa membedakan? Bisa Oke. Ada lagi yang mau menambahkan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Yang dapat saya simpulkan dari pelajaran hari ini adalah mengetahui cara kerja aliran listrik pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apakah masih ada yang belum kalian pahami? Ya. Oke, sekarang untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sumber aliran listrik, sumber energi listrik ya. Jadi tugas kalian di rumah, tolong kalian baca-baca dulu ya literatur atau materi ya. Baca lagi buku paketnya atau silakan kalian baca lewat Google mengenai sumber arus listrik dan sumber energi listrik ya. Oke. Sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, oke, kita berdoa dulu sebelum terakhir. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa terus kalian ingat ya. Dan bila nanti kalian lulus dan lanjut ke sekolah tingkat atas, pembelajaran tentang listrik dinamis ini akan ada lagi ya. Kalian akan bertemu lagi listrik dinamis ini. Semoga yang pelajaran saat kalian di kelas 9 ini kalian ingat sampai ke tingkat atas dan sampai tua kali ibaratnya ya. Oke.